Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hadrawi dengan NIM F1S1221149. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi mata kuliah dasar-dasar sains dan teknologi. Adapun materinya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ialah 4 macam pengetahuan, kedua sifat kebenaran ilmiah, dan yang ketiga hukum dan teori ilmiah, teori dan hukum ilmiah. 4 macam pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. Yang pertama ialah pengetahuan biasa. Adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengetahuan ilmiah adalah ilmu sains yang memperoleh pengetahuannya dengan metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Yang ketiga ialah pengetahuan filsafat. Adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Kemudian yang keempat, pengetahuan agama. Adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini bagi pemeluk agama. Pengetahuan ini berisi ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal dari pengetahuan ilmiah dan pengetahuan karena pengalaman. Pengetahuan adalah hasil tahu melalui panca indera manusia, misalnya indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya ialah yang pertama, pengetahuan langsung atau immediate. Adalah pengetahuan langsung yang hadir dalam jiwa manusia melalui proses penafsiran dan pikiran. Kedua, pengetahuan tak langsung. Pengetahuan tak langsung atau mediated adalah hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Yang ketiga, pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi adalah sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera-indera lahiriah. Sebagai contoh, kita menyaksikan satu pohon, batu atau kursi, dan objek-objek ini yang masuk ke dalam pikiran melalui indera penglihatan akan membentuk pengetahuan kita. Keempat, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Pikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi-konsepsi tentang objek-objek dan perkara-perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Yang kelima, pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, atau realitas-realitas khusus. Keenam, pengetahuan universal. Pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada, seluruh hidup manusia misalnya, agama, dan filsafat. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Dalam pengertian ini tentu saja adalah kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungan serta diri sendiri atau melalui panca indera lainnya, dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta diri sendiri atau melalui perhatian. Jenis-jenis kesadaran. Pertama ialah kesadaran pasif. Kesadaran pasif bisa diartikan sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal. Kedua ialah kesadaran aktif. Kesadaran aktif ialah suatu bentuk kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada. Fungsi kesadaran. Pertama, dapat digunakan dalam membuat keputusan sehingga seseorang dapat mengambil keputusan pergi atau tidak, bekerja atau tidak, melanjutkan pendidikan atau tidak. Yang kedua ialah dapat digunakan dalam mengendalikan tindakan, merencanakan, memulai dan mengerahkan tindakan. Misalnya, dalam keadaan sadar, seseorang dapat melakukan kegiatan seperti membereskan ruangan, memberi obat, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ialah dapat memantau penyesuaian perilaku. Dalam keadaan sadar, seseorang dapat menyiapkan diri bila menghadapi masalah dan mencari jalan keluar terhadap suatu masalah, atau penyesuaian diri bila lingkungan terasa asing. Selanjutnya, skeptis, subjektif, dan relatif. Skeptis merupakan sikap meragukan kebenaran atau menganggukkan persetujuan atau penolakan. Sikap skeptis berasal dari skeptisme. Ya, istilah skeptisme berasal dari kata Yunani skeptomai, yang secara harfiah berarti saya berpikir dengan seksama atau saya lihat dengan teliti. Subjektif
adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Dalam dunia ilmiah, sikap subjektif sangat dilarang karena akan mempengaruhi hasil penelitian ilmiah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini sering dimiliki dan dijadikan fondasi saat menyampaikan sebuah informasi. Relatif. Relatif adalah sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Jadi relatif tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan pembanding lain yang sesuai. Beda halnya dengan mutlak, yang mana hasil sudah pasti dan tidak dapat diganggu-gugat. Sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kebenaran, dan yang kedua ia adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kebenaran adalah keadaan, hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut KBBI adalah bersifat ilmu dan arti lainnya. Dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan. Dari pengertian ilmiah di atas, dapat disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah itu dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah. Atau dengan kata lain, suatu pengetahuan disebut ilmiah karena di dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Pengertian dan teori-teori kebenaran. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandang sistematis mengenai fenomena dengan menghubungkan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Sedangkan kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek, bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Selanjutnya, teori-teori kebenaran. Teori koherensi. Menurut teori ini, kebenaran adalah keruntutan pernyataan. Pernyataan-pernyataan dikatakan benar apabila ada keruntutan di dalamnya. Artinya, pernyataan satu tidak bertentangan secara logika dengan pernyataan-pernyataan yang lain. Selanjutnya, teori korespondensi. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Sesuatu pernyataan dikatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukung. Selanjutnya, teori pragmatis. Menurut teori ini, sesuatu pernyataan atau pemikiran dikatakan benar apabila dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan pada banyak orang. Selanjutnya, teori performatif. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Selanjutnya, teori konsensus. Suatu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan dari suatu konsensus bersama atau kesepakatan. Selanjutnya, teori kebenaran sintaks. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu mengikuti aturan sintaksis atau gramatika yang baku. Selanjutnya, teori kebenaran semantik. Menurut teori ini, suatu proposisi memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti atau makna. Selanjutnya, teori kebenaran non-deskripsi. Menurut teori ini, suatu statement atau pernyataan itu akan mempunyai nilai benar, ditentukan tergantung peran dan fungsi pernyataan itu, atau mempunyai fungsi yang amat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, teori kebenaran logik. Menurut teori ini, bahwa problema kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja, dan hal ini akibatnya merupakan suatu pemborosan, karena pada dasarnya apa pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logik yang sama. Kemudian yang terakhir, agama sebagai teori kebenaran. Salah satu cara menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia ataupun tentang Tuhan. Presisi. Presisi dalam KBBI memiliki arti ketepatan atau ketelitian, yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti dan sebelumnya sudah melakukan pencarian, penelitian terkait apa yang dicari. Kemudian hukum dan teori ilmiah. Apa itu hukum ilmiah? Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Kemudian apa itu teori ilmiah? Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik. Kemudian ciri-ciri teori ilmiah. Menurut Bill Newton Smith, yang pertama ialah observational nesting, kedua fertility, ketiga track record, keempat inter-theory support, kelima smoothness, keenam internal consistency, ketujuh compatibility with well-grounded metaphysical beliefs,
Dan yang ke-8, simplicity. Proses terbentuknya hukum ilmiah. Sifat hukum ilmiah yang pertama ialah bersifat netral, kedua bersifat universal, dan ketiga bersifat lebih pasti. Dilihat melalui garis historis, hukum sains dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah, tetapi dalam kepastiannya hukum tidak sama dengan hipotesis. Hipotesis merupakan langkah menuju dirumuskannya teori dan hukum. Tahap merumuskan hipotesis juga mengacu pada hukum lain yang sedang berlaku saat itu, karena tidak ada hukum yang lahir secara tiba-tiba tanpa adanya hukum lain yang mendukungnya. Ada juga hukum tersebut dibuat atas dasar pemikiran yang kritis, atau bisa juga dengan suatu keadaan yang sekedar tidak sengaja. Teori dan hukum ilmiah. Apa itu teori dan hukum ilmiah? Hukum sains merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu. Ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Hasil percobaan bisa mendukung teori hipotesis dan bisa membuktikan kebenarannya teori hipotesis. Teori hukum. Hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif, dan hukum positif. Ada yang menyamakan antara filsafat hukum dengan teori hukum. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya, merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi memahkotai sistem, terdiri atas hukum-hukum ilmiah, pernyataan umum yang memuat hubungan antar fakta atau gejala, berfungsi untuk memberikan eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.